Oke, selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Pagi. Ya, semoga sampai di akhir semester kita sehat selalu ya. Amin. Ya, ini beberapa ada yang join ya, ada yang join bareng ya. Oke. Oke, Bu. Nanti teman-teman boleh off cam untuk menghemat kuota, lalu nanti saya akan minta on lagi kalau sudah selesai pertemuan, sebelum mengakhiri pertemuannya. Begitu ya. Baik, Bu. Oke, sebelum memulai perkuliahan pagi ini, silahkan teman-teman salah satu saya minta untuk memimpin doa. Siapa yang mau berdoa? Memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silahkan, Ezra. Ini kacamata Teman-teman. di-off-kan dulu kacamatanya. Iya, Bu, lupa, Bu. Ya, silahkan. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih Ezra. Oke, teman-teman, saya langsung saja akan presensi dulu. Nanti yang seperti biasa, yang sudah hadir langsung dijawab dengan hadir, begitu ya. Saya presensi dulu. Oke, Adit. Adit tidak hadir ya. Oke, Tidak, Bu. Niko. Hadir, Bu. Oke, Deo. Hadir, Bu. Oke, Aprin. Hadir, Bu. Oke, Stefan. Hadir. Bagus. Hadir, Bu. Oke, Eval. Eval tidak hadir ya. Oke, berarti yang tidak hadir ada Adit, ada Filipus Kevin, Lucky, dan Eval. Oke, ini saya simpan ya. Oke, saya akan menjelaskan dulu terkait dengan RPS-nya. Dulu waktu di pertemuan 1 sudah saya jelaskan lengkap. Ini yang terkait dengan yang akan kita pelajari hari ini. Oke, saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, ini RPS-nya sama seperti di pertemuan pertama. Saya langsung saja di bagian RPS ini jelas pasti ada capaian pembelajarannya. Untuk hari ini terkait dengan materi gerbang logika, maka ini capaian pembelajarannya tetap memahami prinsip-prinsip digital yang tentunya nanti akan digunakan untuk diaplikasikan dalam sistem otomasi. Kemudian untuk kemampuan yang diharapkan dari pertemuan hari ini terkait dengan yang nomor 2, yaitu mengidentifikasi dan menganalogikan logika dasar pada kondisi atau suatu sistem. Kemudian bobot penilaiannya ini masih sama, nanti kalau ada tugas berarti ini termasuk dalam 20%, kuisnya juga nanti termasuk dalam 15%, nanti ujian tentunya untuk hari ini belum ada begitu ya. Kemudian nanti penilaiannya itu akan menggunakan Moodle yang ada di LMS. Kemudian ini referensinya yang bisa kalian gunakan dan ini terkait dengan detail RPS-nya terkait dengan pertemuan hari ini adalah pertemuan ketiga, ini terkait dengan logika dasar. Tadi capaiannya adalah memahami konsep logika dasar. Kalian akan belajar tentang gerbang logika dan juga tabel kebenarannya. Tentunya nanti kalian butuh bisa mengidentifikasi gerbang digitalnya, tabel kebenarannya, dan nanti untuk rangkaian analogikanya menggunakan analogi rangkaian menggunakan saklar untuk masing-masing gerbang seperti apa. Oke. Kemudian ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan hari ini yang tertuang di dalam RPP. Tidak perlu saya ulang lagi, ini capaiannya sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini materi pokoknya. Kalian akan belajar tentang
gerbang dan tabel kebenaran dari logika dasar, juga logika turunan. Nah, hari ini kita tadi kegiatannya sudah dibuka dengan doa, kemudian sudah mengecek presensi, lalu ini yang sedang saya lakukan adalah menyampaikan RPS-nya dan juga RPP untuk hari ini. Nah, berikutnya nanti saya akan mereview pertemuan yang lalu, pertemuan kedua. Lalu saya kemudian lanjutkan dengan materi terkait dengan gerbang logika. Nanti saya juga akan memberikan kesempatan untuk tanya jawab. Juga nanti saya akan memberikan tugas. Tugasnya apa nanti akan kita lihat bersama. Kemudian nanti saya juga akan memberikan kesempatan kalian untuk bertanya dan juga saya akan memberikan pertanyaan. Sebelum sampai di akhir kegiatan nanti setelah ada tugas, saya juga akan memberikan kuis singkat, supaya kita nanti tidak bosan dalam perkuliahan hari ini, begitu ya. Lalu kuisnya akan langsung kita bahas juga. Sebelum mengakhiri pertemuan akan memberikan tugas kembali yang akan dikerjakan secara mandiri setelah pertemuan online ini berakhir. Kemudian terakhir, ini jelas akan ditutup dengan kesimpulan materi hari ini dan juga akan ditutup dengan doa. Lalu nanti model pembelajarannya, metodenya pasti ada ceramahnya, ada tanya jawabnya, kerja individual dengan mengerjakan tugas dan kuis. Pertemuan hari ini akan dipenuhi sebanyak 100 menit. Nanti saya akan memberikan materi beberapa menit dan akan diselesaikan selanjutnya secara mandiri sisa waktunya. Kemudian ini yang akan digunakan perangkatnya, ini kita sudah berada di dalam Zoom. Jelas kita akan menggunakan LMS, saya menggunakan OBS juga untuk merekam pertemuan hari ini, supaya nanti kalau yang tidak hadir bisa melihat kembali. Kemudian saya juga tadi sudah menyampaikan RPS dan RPP, nanti kalian juga akan menggunakan Google untuk mencari browsing tugasnya, dan saya akan memberikan materi menggunakan PPT yang sudah saya simpan dalam bentuk PDF. Begitu, apakah ada yang mau disampaikan atau ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum ada ya, berarti kita lanjutkan dengan review dari pertemuan minggu lalu. Pertemuan minggu lalu kita sudah membahas tentang sistem bilangan dan sistem kode, begitu ya. Apakah Ya. masih ingat teman-teman sistem bilangan yang sudah kita pelajari apa saja ya? Sistem bilangannya yang pertama pasti ada bilangan apa? Biner. Biner, kemudian ada apa lagi? Desimal. Desimal, kemudian ada Oktal. oktal, dan satu lagi adalah Hexadesimal. heksadesimal. Tuh, berarti ada sistem bilangan itu ada desimal, biner, oktal, dan heksadesimal. Dan juga ada sistem kode yang kita pelajari kemarin, ada kode BCD, ada ASCII, juga ada Gray, itu yang sudah kita pelajari minggu lalu. Oke, sekarang kita akan membahas tentang logika dasar. Saya akan langsung tunjukkan share PPT-nya yang sudah saya simpan dalam PDF. Ini logika dasar. Jelas nanti akan ada tabel kebenarannya. Tabel kebenaran itu seperti apa sih? Tabel kebenaran atau truth table ini jelas nanti akan ada namanya kolom input dan kemudian nanti ada kolom output. Bentuknya ada kolom inputnya, lalu ada outputnya. Inputnya bisa bermacam-macam. Jumlah inputnya mempunyai ketentuan sebanyak 2 pangkat N. Jadi bisa 1, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya. 2 pangkat N ini akan kita gunakan nanti di dalam jumlah kemungkinan inputnya. Kalau tadi ini adalah inisial inputnya, ada misalnya 1, 2, 3, bisa menggunakan simbol A, AB, ABC, dan seterusnya. Nah, nanti dari inisial input ini akan menunjukkan digunakan untuk mengetahui jumlah kemungkinan inputnya.
Jumlah kemungkinan inputnya ini sama saja nilai yang ada di barisnya sini. Nilai yang ada di barisnya ini ditentukan berdasarkan persamaan 2 pangkat N. Jadi kalau di sini hanya 1, ya berarti di sini N-nya nilainya adalah 1. Kalau inputnya. Kemudian ini contoh kalau berikutnya adalah 2 input. Ada A dan B. Berarti jumlah kemungkinan inputnya bisa dihitung dari 2 pangkat N. Oh, ini berarti adalah A dan B ini 2 input, N-nya 2, jumlah kemungkinan inputnya ada 4. Berarti di sini pasti nanti akan ada 4 baris kemungkinan inputnya. Itu untuk tabel kebenaran. Oke, sekarang kita masuk ke dalam gerbang logika. Gerbang logika jelas ada 2, gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Gerbang logika dasar hanya ada 3, OR, AND, dan NOT. Dan turunannya ini ada NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Yang pertama adalah gerbang logika OR. Gerbang logika OR, ini kita langsung lihat di bagian tabelnya, maka kita bisa langsung melihat kesimpulannya. Gerbang logika OR di sini adalah gerbang OR 2 input dengan input A dan B, maka jelas ini ada 4 kemungkinan input. Jika nilainya di sini 0, 0, inputnya semuanya 0, maka outputnya di sini adalah 0. Dan ketika salah satu atau kedua inputnya bernilai 1, maka di sini menghasilkan output 1. Ini adalah simbol gerbangnya, gerbang OR. Kemudian selanjutnya adalah gerbang AND. Tabel kebenarannya seperti ini. Ini masih sama dengan gerbang N 2 input. Gerbang N akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya ini bernilai 1. Kondisi lainnya akan menghasilkan output bernilai 0. Ini adalah simbol gerbang N. Oke, berikutnya ini adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini hanya bersifat membalik kondisi input. Berarti kalau di sini inputnya 0, maka akan menghasilkan output 1, inputnya 1 akan menghasilkan output 0. Kemudian berikutnya adalah gerbang logika turunan. Ada NOR yang pertama. NOR ini adalah dibentuk dari NOT OR. Gerbang OR ditambah dengan gerbang NOT, maka menjadi NOR. Maka simbolnya sama seperti OR, tetapi ditambahkan dengan bubble. Bubble ini artinya adalah NOT. Nah, nilainya jelas pasti kebalikannya, outputnya. Hanya akan bernilai 1 saat kedua inputnya 0. Kemudian gerbang NAND, ini kebalikan dari gerbang N, dibentuk dari NOT dan N. Maka ini simbolnya gerbang N ditambah dengan bubble. Artinya N kemudian dinotkan. Akan bernilai 1 outputnya. Oke, maaf, ini ralat ya. Ini gerbang NAND, ini harusnya adalah bernilai output 0 saat kedua inputnya bernilai 1. Sehingga semua kondisi lainnya pada saat nilai inputnya 00, 01, 10 ini outputnya bernilai 1. Maaf, ini ada ralat di bagian ini, tabel outputnya. Kemudian untuk gerbang XOR, eksklusif OR, ini saya ketambahan NOR-nya 1 ya, ini harusnya eksklusif OR. Ini menghasilkan tabel kebenaran seperti ini, bernilai output 1 pada saat kedua inputnya berbeda. Maka pada saat kedua inputnya sama, justru nilainya outputnya adalah 0. Simbol dari gerbang XOR adalah seperti ini. Oke, berikutnya adalah gerbang XNOR. Ini adalah eksklusif NOR. Gerbang XOR ditambahkan NOT. Tabel kebenarannya, oh ya, ini juga ada ralatnya sedikit ya. Kebalikannya dari XOR jelas pasti kondisi satunya ada di mana? Sama. Jika kedua inputnya bernilai Jika kedua inputnya bernilai sama. Oke, berarti
Ini harusnya 00 bernilai 1, 11 bernilai 1. Kalau inputnya berbeda, maka nilainya adalah 0. Maaf, ini ada ralatnya. Nanti yang akan saya upload yang sudah saya ralat. Oke, ini untuk gerbang-gerbangnya. Jadi ada 7 gerbang. Apa saja tadi gerbangnya? Gerbang logika dasar ada apa saja? And, not, or. And, or, dan OR sama not. not. Oke, betul. Kalau gerbang logika turunan? XOR. XOR. Kemudian XNOR. XNOR Not ada and. not and atau and. Kemudian apa lagi? Nor. NOR. NOR itu not or. Oke, itu materi kita hari ini. Cukup simpel. Sebetulnya kita juga sudah membuktikan ini melalui praktek ya. Di pertemuan pertama praktek ini, kalian sudah mencatat hasil dari setiap output gerbang. Tentunya ini kalau kalian lihat di materi yang saya berikan, mestinya sudah merasa kok ada yang janggal, karena ini beberapa ternyata ada yang saya keliru memasukkan tabel kebenarannya. Oke, ini materi kita hari ini. Sekarang saya akan meminta teman-teman gerbang logika masing-masing ini, saya hanya akan meminta 3 saja gerbang logika dasar. Tentunya ini teman-teman nanti akan banyak menggunakan konfigurasi gerbang logika AND, OR, dan NOT itu di dalam teman-teman memprogram menggunakan ladder diagram. Maupun nanti di dalam microcontroller, itu juga kalian akan menggunakan logika ini, logika gerbang AND, OR, dan NOT. Maka teman-teman perlu tahu bagaimana sih bentuknya kalau di dalam gerbang menggunakan saklar dulu saja, karena kita yang mudah dalam bentuk rangkaian elektronika. Nanti kalau kalian sudah masuk di mata kuliah yang lain, mungkin nanti sudah dalam bentuk ladder diagram. Ya, silahkan teman-teman, saya minta untuk mencari gerbang logika AND, OR, dan NOT dalam bentuk rangkaian saklar. Mungkin dalam waktu 5-10 menit saja. Silahkan teman-teman browsing. Lalu nanti saya akan konfirmasi hasilnya melalui gambar yang akan saya berikan, saya tunjukkan. Oke, teman-teman, dalam waktu 5-10 menit silahkan mencari gerbang logika AND, OR, dan NOT dalam bentuk rangkaian saklar. Kalau sudah selesai nanti boleh disampaikan saya sudah selesai seperti itu. Jadi biar saya tahu sampai di mana teman-teman mengerjakannya. Begitu, apakah bisa dipahami? Bagus. Oke, silahkan bisa mulai dicari dulu. Ya, ada yang N, Bu. Sudah selesai, Ezra. Ezra Yang N nih, Bu. mendapatkan yang N. Sebentar, sambil ditunggu dulu teman-teman yang lain. Ini satu sudah selesai, Ezra. Nanti mungkin bisa saling melengkapi ya. Apakah sudah ada yang mendapatkan untuk gerbang OR? Bagus. Oke, Krisna sudah. Untuk gerbang NOT, apakah sudah ada? Gerbang NOT, apakah sudah ada yang mendapatkan rangkaian saklarnya? Bagus. Oh, Krisna juga sudah. Oke. Sudah ada yang belum? Sudah, Bu. Oke, hampir semuanya sudah ya ini ya. Ini kalian sudah mendapat gambarnya. Maka silahkan sekarang dikonfirmasi, kita konfirmasi bersama. Saya sudah punya gambar seperti ini untuk gambar rangkaian saklarnya. Ini ada sumber tegangannya, kemudian ada 2 saklar, simbolnya menggunakan S1 dan S2. Ini sama, bisa diganti A atau B, A dan B. Kemudian ada indikatornya, ada lampu. Konfigurasi seperti ini dengan yang hasil kalian dapatkan sama dengan gerbang logika yang mana ya? N, Bu. N, Bu, N. Gerbang logika AND. N. Oke, kita lihat bersama ya. Kalau saklar 2-nya S2 saya tekan,
S1-nya tidak ditekan, apakah lampunya akan menyala? Tidak. Kapan lampu ini akan menyala? Jika Jika dua-duanya dua-duanya ditekan. Berarti kondisi ditekan itu sama saja bernilai biner 1. Tidak ditekan itu sama saja biner berapa? 0. 0. Lalu kondisi lampu di sini kalau nyala itu berarti bernilai biner berapa? 1. 1. Kalau tidak menyala binernya adalah 0. 0. Maka di sini outputnya baru bernilai 1 jika Kedua saklar ditekan. kedua Kedua saklar. saklar bernilai 1. Betul. Jika kedua saklarnya ditekan, artinya ini bernilai 1 semua inputnya, outputnya baru akan bernilai 1. Sesuai dengan tabel kebenaran N ya. Nah, ini kalau kalian gambarkan menggunakan ladder diagram. Sama seperti saklar, ini pasti akan dihubung secara seri atau paralel ini? Saklar terhubung secara seri, betul. Maka di ladder diagram ya ini digambarkan menggunakan kontaknya relay, ya ini terhubungnya secara seri. Kalau ini tidak terhubung keduanya, maka lampunya di sini juga tidak akan menyala. Oke, berikutnya. Gambar berikut ini merupakan gambar rangkaian dari logika gerbang apa? OR. Oke, ada yang mempunyai jawaban lain? OR, Bu. OR, sama ya. Kita buktikan. Sekarang ini kalau saklar, ini saklarnya dihubungkan secara apa? Seri atau paralel? Paralel. Paralel, betul. Kalau saklar satunya ditekan, lampunya akan menyala atau mati? Menyala. Sekarang kalau saklar 2 ditekan, saklar 1 tidak ditekan. Menyala. Kalau keduanya saklarnya ditekan, lampunya nyala atau mati? Nyala, Bu. Nah, maka kalau digambarkan dalam bentuk ladder diagram ya sama. Ini bentuknya paralel. Kalau salah satu atau keduanya ditekan, maka lampunya akan menyala. Kalau keduanya tidak ditekan, ya ini tidak akan menyala karena kan tidak ada arus yang mengalir di salah satu atau di kedua cabang. Pemahaman dari materi yang saya berikan, saya akan memberikan kuis menggunakan LMS. Ini LMS-nya. Di bagian gerbang logika dan rangkaian logika, ini sudah ada link kuis. Silahkan teman-teman langsung membuka linknya, lalu silahkan mengerjakan 5 soal yang saya berikan di dalam kuisnya. Nanti saya akan berikan waktu 10 menit saja, karena ini hanya 5 soal. Bisa langsung dimulai saja. Thomas masih ongoing mengerjakan? In progress mengerjakan. Halo Thomas. Ya Bu, nih baru mengerjakan. Oke. Kurang siapa Bu? Kurang Thomas ini. Aku udah kan Bu? Sudah. Tinggal Thomas saja yang belum. Masih progress. Maaf Bu, Thomas sudah Bu. Oke, sudah semua ya. Ini nilainya saya lihat rata-ratanya sudah cukup baik semua. Baik sekali malah. Nanti kalau ada 1-2 yang memang masih kurang, kita masih akan banyak membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya tentunya. Karena gerbang logika nanti pasti akan digunakan untuk membuat rangkaian logika. Oke, kita langsung bahas saja. Mulai dari soal yang pertama. Ini apakah sudah terlihat? Lihat Bu. Ini soal pertama ya, mungkin ada yang beda-beda urutannya. Yang pertama pertanyaan ini dari gambar ini, input dan output merupakan sebuah apa? Informasi. Pertanyaan berikutnya, ada gerbang logika apa? Not. Not. Berarti memang ini hanya
Not, betul. Dari gambarnya aja, kalau tidak membaca soalnya, ini adalah gerbang not yang berfungsi sebagai pembalik kondisi atau keadaan. Oke, pertanyaan terakhir. Dari pertanyaan ini, dengan rangkaian ini, sinyal output akan bernilai 1 dari gambar ini. Jika sinyal inputnya bernilai berapa? Keduanya 1, Bu. Keduanya bernilai 1. Ini merupakan gerbang logika apa? N. Oke, gerbang logika N. Ya, itu teman-teman kuis yang sudah kalian kerjakan. Oke, sebelum kita mengakhiri, nanti ini masih ada sisa waktu yang akan kalian lakukan secara mandiri. Nah, setelah ini silahkan nanti dicari bentuk rangkaian saklarnya untuk gerbang logika turunan. Ada NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Untuk tugasnya apakah sudah jelas? Itu dibuat di Word jelas, Bu. Itu nanti silahkan dikerjakan di buku kalian masing-masing. Lalu nanti di pertemuan berikutnya, saya akan meminta beberapa untuk menunjukkan hasil pekerjaannya. Begitu, apakah ada pertanyaan lagi? Ya, Bu. Tidak ada, berarti sudah jelas untuk tugasnya ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Tugasnya diminta untuk membuat apa? Tugasnya diminta untuk mencari apa? Rangkaian saklar Rangkaian saklar untuk gerbang yang turunan. Logika turunan. logika turunan. Oke, gerbang NOR. Ya, gerbang NOR, NAND, XOR, dan XNOR. Berarti sekarang kita akhiri pertemuan hari ini. Kita sudah selesai. Sebelumnya saya tutup dulu dengan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari. Tadi dari gerbang logika, ada gerbang logika apa saja? Dibagi menjadi 2 gerbang logika. Dasar dan turunan. Dasar dan turunan. Gerbang logika dasar OR ini mempunyai sifat jika keduanya bernilai 0 inputnya, maka outputnya akan menghasilkan nilai gerbang OR. Jika kedua inputnya bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. 0. Kondisi lainnya akan menghasilkan output 1. 1. Oke, gerbang N ini justru akan menghasilkan output 1 saat kedua inputnya bernilai 1. 1. Kondisi lainnya akan bernilai output 0. Kemudian gerbang NOT ini bagaimana sifatnya? Kembali keadaan. Membalik keadaan. Oke, untuk gerbang NOR ini kebalikan dari OR. Berarti ini justru pada saat kedua inputnya bernilai 0, outputnya justru bernilai 1. Kondisi lainnya menghasilkan output 0. Untuk gerbang NAND ini kebalikan dari N, maka ini akan menghasilkan output 0 ketika kedua inputnya bernilai 1. Lainnya akan menghasilkan output 1. Kemudian gerbang XOR ini akan menghasilkan output 1 jika kedua inputnya bernilai berbeda. Sedangkan XNOR kebalikan dari XOR justru pada saat kedua inputnya bernilai berbeda menghasilkan output 0. Oke, itu teman-teman untuk pertemuan hari ini. Apakah ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum mengakhiri pertemuan? Tidak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, sudah jelas semua? Tidak, Bu. Tidak ada. Jelas, Bu. Sudah, Bu. Tidak ada. Bu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri pertemuan hari ini dengan doa. Silahkan sambil on cam. Ini saya stop share dulu. Semuanya bisa on cam, lalu kita tutup dulu dengan doa. Silahkan, ada yang mau memimpin doa penutup? Ya, Bu. Ya, Bu. Bernard, oke, silahkan. Mari kita tutup perkuliahan pada hari ini, teman-teman. Doa saya pimpin secara Katolik. Yang lain menyesuaikan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan telah memberikan kelancaran pada perkuliahan pada hari ini. Kiranya menjadi bermanfaat pada teman-teman dan apa yang diberikan Bu Sukma bisa diserap dengan teman-teman dengan baik. Amin. Amin. Doa selesai. Kembali kepada Bapa, Putra, dan Kudus. Oke, terima kasih teman-teman Bernard yang sudah memimpin doa. Pertemuan hari ini sudah selesai. Ya Bu. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Itu selamat pagi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu. Ketemu lagi.